malam ini kita dapat berkumpul kembali. Ke Pak Budi yang saudaraku. Ini begitu mendalam, rasa dan tangis yang lama terpendam, sedih terasa menyesatkan, darah memerah, luka semakin menganggap. Dengan apa ku hapus lukaku, harus bagaimana ku lipur laraku, sementara air mata tumpah sudah membasuh merah biru yang membisu. Membawa kemenangan, tetesan darah dan air mata, walau hanya sesaat. Ibu, aku pulang, membawa kemenangan, tetesan darah dan air mata, walau hanya sesaat. Kepincangan demi kepincangan, terbungkus rapi dalam senyuman, isi perut adalah tuntutan, tapi kenapa harus ada yang dirugikan? Membawa kemenangan, tetesan darah dan air mata, walau hanya sesaat. Ibu, aku pulang, membawa kemenangan, tetesan darah dan air mata, walau hanya sesaat.
Ibu, aku pulang. Musikalisasi di sini. Ibu, doa apalagi yang kuucap oleh beribu hutang budi pada ibu. Dari nol hingga balita, jika disiakan mati sia. Jika tak diajari bicara, bisu adanya, juga tata kerama, hingga beda dari binatang, dan seterusnya. Ingatkah kalau wanita selalu ditinggal berburu, lalu menata rumah bertani di lumpur yang subur? Wanita oleh dekat kasur dan sumur juga dapur yang harus mengepul. Terbacakah alat tani dari jejak sejarah yang terlacak hingga kini? Sepuluh teknologi nanti, kau penemu juga penentu, ia peradaban yang santun oleh petani yang kian rukun. Di Jakarta 2020. Kepada ibu. Ini dari Banjarmasin, itu dari ATT. Ibu perintis hukum. Ibu perintis tani. Ibu perintis rumah tinggal. Karena perempuan terlindungi. Karena tani berurus dapur. Karena rumah pelindung anak. Dan kaum bapak suka berburu dulu. Yogyakarta 2020. Marjudin Suam, lembar kisah. Ceritakan lagi luka kaki dan resah gelisah tak tahu, sebab sementara rimba belantara dan pagi sampai jauh dari riwayatku. Hati kosong, siapa sanggup penuhi arti sekian hari tak pulang? Aku tahu itu. Meski irama rindu singgah menggoda, kenapa suka siksa? Sedang api ada pemantiknya. Aku tak tahu beri rahasia, hingga ada rasa cemas. Jangan-jangan gelap hutan tak menuntun untuk rabaan daya juang. Yuk, sholat obor hati itu, lalu singgah bercengkrama dalam masing-masing hati. Yogyakarta 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Terima kasih. Oke, puji syukur kehadirat Allah
Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di acara Kama Sutra, yaitu kenangan malam Sabtu teater dan sastra, walaupun pada hari ini adalah hari Rabu, tetapi kita mencoba untuk memperingati sekalian, untuk memperingati Hari Ibu. Perkenalkanlah, kami berdiri di sini ada Mbak Justina dan Mas Tri Apriyadi yang mencoba untuk mengawal ya, memandu acara pada malam ini, yaitu acara Kama Sutra yang pada malam hari ini telah sampai pada periode keempat. ya. Ketika yang pertama itu sebelum pandemi kita lakukan di Sundulangit, kemudian yang kedua di mana Mbak Justin? Yang kedua saya nggak ikut. Nggak ikut ya. Yang kedua itu di TBK, kemudian yang ketiga Di bawah situ. di sini juga, tetapi tempatnya lain, yang di outdoor. Kemudian pada malam hari ini kita karena mengantisipasi hujan, kita ada di Joglo di sini. Alhamdulillah cerah ya Mas ya. Iya, alhamdulillah, karena biasanya terutama di atas itu biasanya hujan, walaupun hanya rintik-rintik. Itu. Ada bintang nggak Mas? Kayaknya bintang nggak kelihatan di langit, tapi insya Allah malam ini nanti ada bintang-bintang bertebaran di Joglo ini. Ya. Acara malam hari ini diselenggarakan oleh Forum Sastra dan Teater Kulon Progo. Sebenarnya forum apa itu Mas? Oh, mungkin ada yang belum tahu ya, apa itu Forum Sastra dan Teater Kulon Progo. Sekilas bahwa Forum Sastra dan Teater Kulon Progo ini adalah sebuah forum kegiatan bersama bagi komunitas-komunitas yang bergerak di bidang sastra, baik sastra Indonesia maupun juga sastra Jawa, serta komunitas teater yang ada di Kulon Progo. Berarti skupnya luas ya? Iya, satu kabupaten. Diharapkan nanti forum ini menjadi besar gitu. Iya. Besar untuk mewadahi Semua komunitas yang ada di pegiat sastra juga sastrawan yang ada. Iya, betul. Semoga memunculkan sastrawan baru dari generasi muda. Betul. Ya, Amin. amin, amin. Ya. Amin. Oh ya, Mbak, ini nanti kalau biasanya itu di Kama Sutra sebelumnya itu hanya ada penampilan, baik itu pembacaan puisi ataupun juga mungkin perform dari teman-teman teater. Pada malam hari ini ada yang lain, Mbak. Itu Dialog. ada dialog. Iya, Dialog yang mengambil tema yaitu ibu-ibu yang mahir bersair. Syair. Dalam rangka Hari Ibu ini ya. Betul, dalam rangka Hari Ibu ini. Iya, betul. Oke, sebelumnya agar nanti pada acara dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan lancar, maka marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Setelah ini acaranya apa, Mbak Justin? Sambutan ya dari Bapak Dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Ya. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Budi. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Budi. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya kalau tadi ada salam sastra, kami pun juga ada salam budaya, dan nanti kami mohon untuk dijawab lestari budayaku. Monggo kita sama-sama dulu. Salam budaya. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi forum sastra kelihatannya belum dirumuskan jawabnya apa ya. Ya apa-apa, mudah-mudahan nanti malah menginisiasi dalam forum ini, kemudian nanti bisa kalau ada salam forum sastra dia jawabnya apa, monggo nanti. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas undangan dari Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini telah menyelenggarakan pada edisi yang keempat, karena memang kami juga dari awal, dari edisi pertama yang tadi disampaikan Pak Tri ada di Cafe Sumbu Langit, kami juga mengikuti, dan ini kalau kami menjadi bagian inisiasi juga, kemudian kami bisa mengadakan ya dalam arti memfasilitasi penjelinan semua kaitannya dengan apresiasi sastra. Kemudian juga ada baru saja kami meluncurkan antologi puisi Ibu Bumi Bapak Angkasa yang kemarin juga mendapat ya sambutan yang sangat luar biasa, karena kebetulan juga dihadiri oleh Bapak Bupati langsung, kemudian ada Ibu Ketua Dewan. Nah ini juga bagian dari ya Forum Sastra dan Teater. Artinya apa? Ini bukan kemudian tidak bermanfaat, tetapi sangat bermanfaat sekali. Sebelum kami panjang lebar, izinkanlah kami mohonkan pamit Ibu Kepala Dinas, yang pada saat ini juga kebetulan bersama acara dan menugaskan kami, saya untuk mendampingi Bapak Ibu, Mbak-mbak semuanya. Untuk selanjutnya pada forum pada malam hari ini kami sangat bangga sekali, karena ini di samping dihadiri oleh khususnya anggota Forum Sastra, tapi ada tamu dari teman-teman mahasiswa yang kebetulan pertukaran dengan di IKIP ya, IKIP Rimates. Untuk itu monggo aplaus untuk teman-teman mahasiswa dari Kalimantan ya, Mbak. Ini NTT, Pak. Oh, NTT. Kalimantan, Iya. Sulawesi, NTT. Oh, jadi malah lengkap, ada NTT, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Terima kasih. Jadi ini bagian monggo kalau nanti memang ini ada hal yang baik, monggo kalau nanti ya mungkin bisa untuk ilmu dikembangkan di sana di daerahnya Mbak-mbak ya, ini tentunya sangat terima kasih. Dan ini ketua forumnya ada Pak Marwanto, saya kira nanti ada kelanjutan komunikasi, tidak keberatan ya Pak Marwanto. Nah ini lah, siap Pak Marwanto. Jadi, saya kira itu Bapak Ibu, jadi ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi usaha yang telah dilaksanakan oleh Forum Sastra dan Teater ini. Mudah-mudahan Forum Sastra dan Teater ini tidak inti-intinya, kemudian juga tidak jemu-jemunya, kemudian mengembangkan Forum Sastra khususnya yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dan ini tentunya Forum Sastra ini yang dalam hal ini nanti karya-karya sastra bermunculan, yang ini tentunya sangat membanggakan bagi kami. Saya kira dari kami tidak panjang lebar, dan apabila di dalam kami menyampaikan tentunya banyak kekurangan, ada kesalahannya, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih. Aplaus lagi, sekali lagi buat Pak Budi. Terima kasih diucapkan kepada Pak Budi yang sudah memberikan sambutannya. Semoga dengan sambutan beliau kita akan terpacu untuk berkreativitas dan berkarya dalam bidang sastra dan teater. Ya, betul sekali.
Selanjutnya sekarang kita memasuki acara apa lagi Mbak? Dialog. Tapi sebelumnya ada pembukaan penampilan puisi dan kebudayaan. Oke. Ya. Kita tampilkan ada Mbak Bening Lupita Siwi dan juga Mas. Ini harus membacanya harus pelan-pelan. Tidak pelan-pelan. Mas Iu Buana Ilyasa. Monggo mungkin bisa tampil bergantian. Mbak Bening Lupita Siwi dan Mas Iu Buana Ilyasa. Semoga. Monggo. Pahlawan oleh Ki Wana Ilyasa. Dia seorang pahlawan yang tidak perlu tanda jasa, namun setiap detiknya selalu siap siaga. Coba lihat kondisi perang yang dilaluinya, selalu di situ-situ saja. Kamar, dapur, jemuran, tanaman, hingga barang dagangan. Semua itu beres hanya dengan strategi gerillianya. Jika berhadapan dengan pasukan debu, satu debu saja tak diizinkan untuk tunjuk rupa. Juga setiap kali dia memasak selalu bertanya, kurang asin tidak? Di otakku hanya ada satu opsi jawaban, ya enak. Dulu coba lihat kondisi perang yang dilaluinya pada zaman dahulu. Selalu berkecimpung dengan diriku, minta susu, makan, mainan, ganti pakaian, jalan-jalan hingga kepanasan. Serta parahnya diriku yang tak mengerti bahasa, apalagi spasi. Tahunya main terus hingga lupa waktu. Semua itu beres dengan mempertaruhkan keringat serta nasihat. Dia seorang pahlawan yang tidak perlu tanda jasa, yang teliti setiap langkahnya. Seharian tak pernah lelah, berpenuh kasih sayang, serta rasa sabarnya yang tidak pernah ada garis finishnya. Bukan pembantu, juga bukan guru, apalagi ratu. Dia adalah ibu. Kulon Progo, 22 Desember 2021. Ibuku dening Lupita Siwi. Ngendikane bapakku, sang sasi aku ning jero garbane ibu. Ing pasar, pagawean, lungguh sari lan tindakan aku tansah melu. Lingsir wengi aku dilairke ibu ing klinik sak pinggire desa. Ditulungi Bu Bidan kang asmane Bu Eko. 3 kilo bobotku, 49 senti dawaku. Lemu sehat awakku. Asi tansah diparingke aku nganti 2 tahun umurku. Ibu tansah ngatekake kasarasanku kanthi ditimbang saben sasi ing posyandu. Wiwit ajar mengkurep, mrangkang, ngadeg banjur mlaku. Ibuku kang bimbing aku dipangku, digendong nalika rewel. Nangis nyuwun jajan lan dolanan, ibuku tansah sabar. Ibuku kang gawe pinter aku, bisa maca, nulis lan itung. Ibuku ya guruku. Ibu, tresnamu ora bakal luntur marang aku. Gisi ing Progo, 22 Desember 2021. Semoga menjadi sastrawati
Kulon Progo ya Mbak. Ya, Mas amin, Beni. amin. Dan Sudah kelihatan kok Mas bakal Betul. Selanjutnya, oh iya ini buat Bapak Ibu dan semuanya yang hadir sudah disediakan di belakang minuman dan hidangan ala kadarnya. Nanti bisa ditengok, ditengok. Bebas ya, nanti bebas silahkan ambil sendiri. ala kadarnya. Kalau misalnya yang macam-macam bisa pesen di Joglo Ngirli dengan merogoh kocek sendiri-sendiri. Yang di belakang swalayan kalau tambah swadana. Sepakat ya Pak Bu? Oh ya Mbak, tentu saja penyelenggaraan pada malam hari ini itu tidak hanya didukung oleh komunitas yang ada di Forum Sastra dan Teater Kabupaten Kulon Progo dan banyak pihak yang mendukung Mbak. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Antara lain yaitu yang pertama ada Sanggar Seni Nurani Pertiwi yang konsen pada seni tradisional yang berdomisili di Tanjung Gunung, Tanjung Harjo, Nanggulan. Ya, betul. Kemudian ada Suara Nusa Institute, sebuah lembaga non-profit yang konsen dalam penelitian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Suara Nusa Institute dalam kiprahnya telah melakukan riset, advokasi kebijakan, dan pendampingan kepada komunitas, terutama bagi kelompok rentan dan marginal. Ini lokasinya ada di Sentolo, Kulon Progo. Ya, selanjutnya ada Kopi Omah Besok, warung yang tidak sekedar tempat untuk menikmati kopi, tapi juga sebagai ruang interaksi dan mencari inspirasi melalui diskusi. Lokasinya menjadi satu dengan kantor Suara Nusa Institute, yaitu di Dusun Pongangan, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Ini sebetulnya direktur dan ownernya mau datang, tetapi tadi minta izin karena sedang tidak enak badan. Iya. Di sini berarti ketika diskusi bisa sambil ngopi-ngopi. Betul. Kemudian ada Wedang Rojo, tradisi alami untuk kesehatan, minuman herbal tradisional yang terbuat dari rempah-rempah pilihan resep asli Nyai Dewi Bargal Sonolo, diproduksi oleh Kedaton Herbal. Lalu ada noodles, mie ayam moe, bakmi yang dibuat dengan cinta. Slogannya good food is good mood. Berlokasi di Banyuroto, Jalan Pengasih, Nanggulan. Lalu ada lagi, Mbak? Ada lagi Pusakaku, sebuah unit usaha yang sedang mengembangkan bidang penerbitan buku, terutama buku sastra dan budaya. Lokasinya di Wonosididul Wates. Kok dekat rumah jenengan Mas? Kebetulan saja. Kebetulan ownernya ini. Nah, nanti kalau bikin buku japri saja. Ya, yang terakhir ada Cokro Roso Warung Santai, tempat makan enak dengan suasana pemandangan persawahan dan ada rumah pohonnya. Berlokasi di Dusun Dobangsan, Kelurahan Giripani, Kapanewon, Wates. Dan jangan lupa Mbak, tentu saja ini di sini kita ada di Resto Joglo Ngirli. Iya. Terima kasih atas tempat dan uburan-nya. Diucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor pendukung acara yang telah berkenan berpartisipasi dan bersinergi dalam acara pada malam hari ini, acara Kama Sutra keempat. Semoga bisa dan bersedia menjadi sponsor setia untuk Kama Sutra sampai edisi ke-1000. Insya Allah. Oke, sekarang kita memasuki pada sesi berikutnya, yaitu dialog dari Ibu yang saat ini mengangkat tema ibu-ibu mahir bersyair yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Marwanto. Kemudian narasumbernya ada Bu Ika Zardi Salehah, ada Ibu Fajar R. Ayuning Tias, ada Bu Siwi Nurdiani, kemudian juga ada Ibu Santi Asesanti, dan ini satu-satunya Bapak, ada Bapak
Imam Wahyudi. Kepada Bapak Marwanto, waktu dan tempat kami aturkan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo yang dalam hal ini diwakili Bapak Kabid Bahasa, Sastra, Sejarah, Permusuhan, Bapak Budi, Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbahagia. Berbahagia sekali kita di malam hari ini bisa berjumpa lagi menggelar Kama Sutra edisi 4 yang mengambil tema ibu-ibu yang mahir bersyair. Kama Sutra sejak edisi pertama terus mencari format idealnya. Jadi ketika di edisi 1 sampai 3 hanya pementasan, kita coba di malam ini ada sedikit dialog dan semoga ada manfaat yang bisa kita bawa pulang nanti. Tidak sekedar tontonan tapi juga insya Allah ada tuntunan dari para jawara syair di Kulon Progo yang beberapa waktu lalu menjuarai lomba cipta puisi kategori umum yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Sebelum kita undang beliau-beliaunya, sedikit menengok ke belakang dari tahun 2006, sekitar 15 tahun lalu, ketika bergiat di komunitas Limbu Aksara, saya pernah semacam membahas statement. Jadi waktu itu ada 4 perempuan yang akan istilahnya cerah di dunia puisi, tapi saya tidak akan sebutkan karena mungkin tidak sensitif ya. Ada 4 perempuan yang akan tampil gemilang di dunia perpuisian di Kulon Progo. Tetapi statement saya ini kemudian direspon oleh salah satu teman bahwa ketika perempuan itu aktif di sastra itu tidak akan lama lagi karena ada beberapa kendala berkeluarga dan seterusnya, ngurus anak dan respon seperti itu benar tapi tidak semuanya, karena terbukti sampai hari ini 1 dari 4 nama yang saya sebutkan tadi tetap berkarya dan berkarya dengan bagus. Nanti kita buktikan. Tapi ketika kita menengok perkembangan sastra di tanah air, memang 10 atau 20 tahun ini perempuan agak punya kedudukan minoritas ya. Dan beberapa lomba sebelum pandemi ini hanya dimenangi, dijuarai oleh sastrawan atau penyair laki-laki. Kebanyakan seperti itu. Tapi di 2 atau 1 tahun terakhir ini muncul beberapa penyair, sastrawan perempuan yang layak diperhitungkan. Nah, kira-kira itu mengapa kita bertepatan dengan di Hari Ibu ini juga kita mengangkat perempuan yang tampil di dunia sastra. Baik, tidak berpanjang lagi, mukadimah dari saya. Yang pertama akan kita tampilkan, meskipun yang tampil ini ibu-ibu, mohon maaf nanti kami mau mengganggunya Mbak ya. Jadi karena beliau-beliau itu masih muda sebetulnya. Jadi meskipun sudah ngomong putra putri tapi masih muda, sehingga ketika nanti saya panggil langsung bila berkenan untuk membacakan puisi, kemudian nanti langsung lenggah di sini. Yang pertama ini nama pena, tapi nama yang jarang disebut. Ya, jadi kita manggilnya nama pena saja. Ibu atau Mbak Ika Yardi Saleha, monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, good night semuanya, Mas Marwanto, Mbak Yu Darsono, Mbak Yu, Kang Mas Mbak Yu ya,
ada Mbak Yayu dan adik kami, anak kami Ayuna dan semuanya pokoknya. Ternyata datang langsung diminta baca puisi yang kemarin menang. Sementara yang menang itu sudah saya baca ketika di judul Seribit. Saya baca yang lain saja ya, yang singkat saja. Oh ya, ada Kang Mas Marjudin, ini guru saya, luar biasa. Lupa nggak kesebutnya. Baik, saya baca murid saja nih Mas nih. Sak kecekali mawon. Kebetulan saya bawa 2 buku ini. Ada yang puisi, nanti biar Ayuna yang baca. Baik. Sulur biru. Kerlap kerlipe lintang, podo paring sasmita. Kuwowo angganti sepine wartamu, wengi iki. Senajan pikiranku adoh tumlawung kaya lumaku ing kedung gerung. Rinasa tan kuwawa ngegem musi ing swasana. Nyawang sulur biru kang anggubet rasa. Galer amernani ati tak saya bingung. Ayo posidem jenjem ing jiwa. Wates 19 April kali hewu kali besok. Monggo, terima kasih Mbak Ida. Monggo tak ceritakan dulu. Ada satu keberitaan tadi sudah dibacakan, meskipun nanti yang sebetulnya ingin kita bahas adalah puisi beliau yang menjadi juara itu. Nanti akan kita ngobrolkan lagi tentang puisi beliau yang menjadi juara itu. Kita panggilkan tadi statement tadi saya ketika ada perempuan yang begitu berkeluarga dan sebenarnya mandek, yang ini tidak. Jadi 15 tahun lalu perempuan ini sudah saya prediksi akan produktif berkarya di puisi, dan sampai sekarang ternyata terbukti tidak berhenti meskipun dia juga banyak kesibukan seperti juga Mbak Ika ini. Kita tampilkan Mbak Fajar R. Ayuning Tias, monggo. Langsung baca atau duduk? Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan membacakan puisi saya yang kemarin saya ikutkan lomba cipta puisi Kulon Progo dan meraih terbaik kedua. Puisinya, maaf kalau nanti penampilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena saya bukan penampil sebenarnya. Saya hanya suka menulis tapi tidak terbiasa menyampaikan. Lumayan lupi di garis bidara, menjelang sabar, bocah pesisir bertubuh legam menantang sisa terik, membujuk layang-layang naga yang bergolek malas di gumuk pasir, ekornya bergelung di hamparan rumput angin, biar menyambut deru yang datang dari selatan. Sementara sekelompok camar mencumbu gelombang dan sepasang pemancing tua melempar kamu. Camar menukik, sesekali menyambar,
berlomba dengan mata kail yang sembunyi dalam gelombang. Ikan-ikan berenang lekas menghindari maut yang bisa datang dari arah mana saja, sebab kehidupan tak bisa ditebak. Bocah pesisir bertubuh legam melambaikan tangan. Kawan-kawan datang mengusung tubuh naga malas, baringkan lurus di atas pasir, sementara ia sang nakoda sembari membaca semesta, menyambut deru dari selatan dengan satu sentakan, membubung di garis pantai. Camar-camar ikan-ikan, pemancing toa dan bocah pesisir legam menjaga mimpi yang membikin segala mungkin. Serupa yang pernah ada dalam benih ditabur leluhur pada masa lalu di permukaan tak resap air. Bukankah kau lihat ranum kini di ladang pasir, di tempat yang semula kau pikir tak sesuatu pun dapat tumbuh? Kau dan aku jamar, kau dan aku pemancing tuang, kau dan aku ikan-ikan, kau dan aku bocah pesisir bertubuh legam, kau dan aku leluhur yang bercocok tanam di atas pasir, kau dan aku di garis pantai menabur benih mimpi yang lain. Semayan garam, barisan cemara laut, telur-telur penyu, tamasya bahari semesta budaya. Hingga temaram lesapkan bayang gapura jingking, camar-camar pulang, siluet sepasang pemancing tua. Bocah pesisir menyisir jalanan kecil menuju rumahnya di lingkar sapi. Layang-layang bertubuh naga tetap di udara, membubungkan asa. Kelak panen melimpah di ladang pasir. Pantai Bidara, 2 September 2021. Oh, baik Mbak Fafa. Jadi tadi mungkin ada dari pengunjung yang belum tahu puisi Mbak Ika yang juara ini nenek penjual geblek. Nah, jadi ini khas Kulon Progo sekali. Puisi sederhana tapi mengena, diksinya terpelihara di setiap baris, tidak ada keronjalan. Ini yang membuat Dewan Juri menilai puisi bagus. Di khas Kulon Progo, maksud saya Kulon Progo itu ya geblek, ya area persawahan pedesaan. Tapi yang ketika kita menengok juara kedua, membicarakan tentang pantai, pesisir, pasir, barangkali mencoba melihat kemajuan Kulon Progo dari perspektif laut. Jadi, nanti akan kita obrolkan di setelah nanti peserta semua tampil. Jadi selain dua ibu ini, dua perempuan ini, sebenarnya ada 2 perempuan lagi yang menjadi juara lomba cipta puisi, yakni Mbak Sili Nurdiani dan Mbak Santi. Kebetulan kedua puisi mereka itu ada setting pasarnya. Mencoba melihat dinamika Kulon Progo dari ketika melihat pasarnya. Jadi puisi Mbak Sili ini sederhana sekali, hanya beberapa baris. Tapi karena sederhananya ini cerminan dari sekitar 20-30 tahun perkembangan Kulon Progo. Jadi, ketika puisi Mbak Fafa dan Mbak Ika ini di akhir-akhir ada nada dalam pesanan, ya, karena temanya optimisme Kulon Progo. Padahal puisi Mbak Sri ini tidak terlalu, karena masa lalu itu sulit ditinggalkan, sehingga tapi karena mungkin saking apiknya puisi sehingga dia juga juara.
dan juga puisi Mbak Santi ini. Jadi karena beliau berdua tidak bisa hadir, kita ceritakan saja sekilas. Baiklah, sudah ada dua perempuan ibu-ibu cantik di samping saya. Terasa nggak ini? Nanti yang di belakang nesu ya kan? Saya nggak, iya, saya masih ada satu kursi sehingga saya tidak ingin tidak ingin malah untuk menemani dua perempuan ini karena ada satu laki-laki lagi yang akan kita undang. Sebetulnya tampangnya masih di bawah saya, tapi kalau masalah cool dia cool sekali sehingga memang ini membuat puisi-puisinya sangat bagus sudah dulu. Kita tampilkan Mas Imam Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali semuanya. Sebenarnya saya itu jarang ya menjadi penampil seperti ini. Saya lebih suka menulis sebenarnya. Dan untuk puisi sebenarnya itu tidak terlalu banyak yang saya buat itu. Saya lebih banyak ke prosa sebenarnya. Tapi karena kemarin itu ada lomba puisi, saya coba-coba. Dan sebenarnya itu puisi lama saya yang saya recycle ulang. Pada malam hari ini sebenarnya saya kalau membaca puisi saya sendiri itu malah malu sebenarnya. Saya membacakan karena ini bertema hari ibu ya. Nah ini kan sebenarnya ibu-ibu, apa namanya ibu? Wanita yang bersama. Nah kalau saya mungkin jangan menikahi wanita saja itu ya. Saya bacakan dua puisi dari sastrawan idola saya. Beliau yang membuat saya tertarik kepada sastra sebenarnya ya. Dan saya tertarik ikut lomba puisi di Dinas Kebudayaan itu ya karena beliau. Dan beliau memilih puisi saya itu sebagai sebuah kehormatan bagi saya. Puisi ini juga bercerita tentang ibu, seorang perempuan, karena kita dilahirkan seorang ibu yang adalah pasti seorang perempuan dan sekarang sedang marak mungkin kekerasan terhadap perempuan ya. Saya mau coba mengangkat puisinya Dokter ini yang walaupun sebenarnya ini adalah puisi yang klise ya, sudah banyak diceritakan atau ditulis dengan berbagai versi, tapi kayaknya masih relevan dalam perkembangan dewasa ini. Anak seorang perempuan, karya Joko Pinurbo. Hingga dewasa saya tak pernah tahu saya ini sebenarnya anak siapa. Sejak lahir saya diasuh dan dibesarkan ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Ibu pernah mengaku bahwa dulu ia memang suka kencang dengan para lelaki, tapi tak bisa memastikan benih lelaki mana yang tercetak di rahimnya lalu terbit menjadi saya. Ibu tak pernah menyebut dirinya perempuan jalan. Dan bagi anak seperti saya yang mengalami kelembutan cinta seorang ibu, soal itu toh tidak penting-penting amat. Ketika seorang penyair iseng bertanya, apakah saya ini buah cinta sejati atau cinta birahi, hasil hubungan terang atau gelap, saya menganggap dia bukan penyair cerdas. Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya, kau penyairku, apakah kau tahu pasti asal-usul benih yang tumbuh dalam kata-katamu? Sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya. Masing-masing menyatakan cintanya yang tulus kepada wanita yang melahirkan saya, dan mereka juga merasa bangga terhadap saya. Sayang, saya tak butuh pahlawan kesiangan. Lagi pula,
saya lebih suka membiarkan diri saya tetap menjadi milik rahasia. Kini ibu saya yang cerdas terbaring sakit. Tubuhnya makin hari makin lemah. Dalam sakitnya, ia sering minta dibacakan sajak-sajak saya, dan kadang ia mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa saat sebelum beliau wafat, saya sempat lancang bertanya, "Bu, saya ini sebenarnya anak siapa?" Saya bayangkan ibu yang penyayang itu akan hancur hatinya. Tapi sambil mengusap kepala saya, ia menjawab hangat, "Anak seorang perempuan." 2002, Joko Pinoko, diambil dari buku Selamat Memegang Ibadah Buku. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam, monggo. Meskipun tadi dua jawara menampilkan puisi bukan karyanya, tapi mohon izin yang kita bahas nanti yang karyanya ya, yang sedikit kita sampaikan ke audiens biar mereka tahu karyanya. Jadi Mas Imam ini puisinya yang menang adalah Serenada Kampung Halaman. Nah, jadi nanti kita ingin mendengar cerita tentang ini. Mungkin yang pertama Mbak Ika dulu. Dari masing-masing jawara ini hanya diminta untuk menerangkan proses kelahiran puisinya. Yang kedua adalah pesan apa di balik puisinya itu. Mungkin Mbak Ika bisa menceritakan puisi yang juara itu bagaimana proses sehingga tercetak dan jadi dan dikirim itu. Apakah lama atau bagaimana, Mbak? Terima kasih Mas Maranto. Mohon maaf tadi Pak Budi tidak kesebut ya. Tadi gelap di situ Pak. Selamat malam Bapak. Ini baik permisi ya, saya matur juga. Dalam puisi yang menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan saya itu nggak suka menulis yang puisi panjang, itu saya jarang Mas. Karena saya senang segala sesuatu yang simpel, termasuk menulis puisi pun saya senangnya yang simpel tapi pesannya sampai. Seperti karpe dan keinginan saya itu sampai begitu. Nah, ketika saya baca judulnya, judul pengiriman puisi itu ternyata minimal 20 baris. Maka saya ya termasuk harus berpikir keras juga itu 20 baris, dan saya yakin alurnya harus rata, harus nada, harus seirama sehingga pesan yang kita inginkan dia sampai kepada pembaca. Minimal apa yang ada di dalam benak saya itu tertuang semua gitu. Kemudian itu kan tentang optimisme gitu, Kulon Progo. Pertama saya yakin memang seperti terpatok dengan tema begitu kan. Optimisme berarti harus yang positif, harus yang baik-baik, harus masa depan, harus visi dan misi future dan sebagainya. Tapi saya kemudian ingat ciri khas Ponorogo itu kan yang booming kan black nih. Meskipun saya bukan pribumi Bapak dan Ibu, teman-teman gitu. Saya itu pendatang, saya kaum hijrahwati. Saya aslinya Magelang, kemudian suami saya itu dari Bantul. Nah, alhamdulillah tahun 2003 itu saya dapat sawah di Bonomulyo, sehingga ya ini my is heaven, ini adalah surga saya, itu Kulon Progo. Kembali ke puisi tadi, saya lihat, saya observasi geblek sendiri itu kan nilainya luar biasa ya, dari cara pembuatannya, dari prosesnya, terus penjualnya juga sangat menarik. Nah, ketika saya sering beli geblek di mana-mana itu, ada salah seorang nenek penjual geblek yang dia itu ilmu marketingnya itu sudah luar biasa Mas. Jadi ramah, terus bersih gitu kan. Dia tidak pandang yang datang itu pakai plat merah atau plat kuning atau sandal jepit, tapi semua dilayani dengan welcome, dengan ramah. Itu saya ambil sisi itu. Jadi dia sebenarnya sudah punya
ilmu tentang marketing yang luar biasa itu. Nah, kemudian saya pelajari ternyata nenek itu keluarganya itu pada tidak jadi penjual geblek tapi jadi orang-orang semua itu loh Mas. Anak-anaknya ya jadi orang-orang top gitu ya. Nah itu satu sisi. Kemudian setelah saya nulis aja geblek bla 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 bla, saya berpikirnya kalau penjual geblek, pembuat geblek itu tidak mungkin bangun siang. Maka saya tulis di situ kan bara di pagi buta gitu kan. Nah, kemudian bara di dapur tetap, api di dapur tetap menyala kan begitu. Artinya siapapun yang ingin berjuang di sini dalam tanda petik penjual geblek itu mesti bangun pagi gitu kan. Itu terus dan bara menyala harapan. Jadi geblek yang dia bikin itu pun tidak sekedar dijual selesai, tetapi pasti dia menuju harapan ke depan. Itu. Kemudian setelah saya tulis, oh ini filosofinya kok belum ketemu gitu. Nah terus akhirnya saya lihat kalau geblek itu kan bulat-bulat nih, Mas Mbak ini, jadi bulat-bulat itu saya mengartikannya adalah lingkaran yang awal dan akhir saling berkaitan, tidak pernah berpisah, tapi di situ ada yang terakhir, akhir-akhir itu ada tiada akhir tanpa awal, tidak awal tanpa akhir. Artinya mereka itu selalu bersinambungan. Itu dari ya itu aja dulu mungkin Mas yang. Oke. Jadi Mbak Ika memvisualisasikan secara geblek ini dengan semangat tidak pernah padam seperti bara di pagi yang digunakan untuk membuat geblek itu, dan diakhiri dengan bara wanita tua itu tetap menyala. Diharapkan tak pernah padam karena kesetiaan adalah kehidupan. Jadi ya kesetiaan terhadap kehidupan itu ya semangat itu, dan itu dilambangkan dalam proses pembuatan geblek, salah satu ciri makanan khas Kulon Progo. Nah, kemudian Mbak Fafa punya persepsi lain dengan mungkin obsesi mimpi-mimpi ke depan Kulon Progo lewat puisinya yang kalau Mbak Ika cenderung simpel penuh makna, Mbak Fafa agak panjang lumayan, jadi tidak hanya barisnya yang panjang, tapi tiap baris itu kalimatnya panjang-panjang. Kemarin si layouter bilang angel yang layout ruwet ruwet. Saya bilang bukan ruwet Mas Tri. Puisinya Bapak ini rumit, beda rumit dan ruwet ya. Kalau ruwet itu tidak beraturan dan tidak bisa diterjemahkan bundar. Tapi kalau rumit itu seperti mesin mekanik yang rumit, tapi ada alurnya, ada logikanya. Kurang lebih mungkin si juri melihat puisi Mbak Fa ini seperti itu. Jadi meskipun rumit, tapi ada logika dan makna yang ada di puisi-puisi itu. Jadi saya membaca paragraf pertama saja sudah, atau bait pertama saja sudah menjelang saga, bocah pesisir bertubuh legam menantang sisa terik, membujuk layang-layang naga yang bergolek malas di gunung pasir, di gumuk pasir, ekornya bergelung di hamparan rumput angin. Biar menyambut deru yang datang dari selatan, sementara sekelompok samar mentumbuh gelombang di sepanjang pemanting dan sepasang pemanting tua melemparkan. Jadi ada gambaran bocah. Bocah itu gambarannya disandingkan dengan layang-layang. Kalau pemanting itu ya orang-orang tua ya. Saya tidak hobi mancing berarti belum tua ya. Jadi ada kesan pemanting itu tua. Jadi dari kalimat pertama menjelang saga. Jadi sepengetahuan saya saga itu maknanya dua ya. Semacam tumbuhan di pesisir atau cerita rakyat. Jadi atau mungkin Bapak punya arti sendiri. Silakan mungkin dimulai dari proses kelahiran puisi ini sampai langsung aja sampai makna yang ingin disampaikan lewat puisi ini. Monggo Mbak. Terima kasih. Saya membawa anak kecil yang karena tidak mau dipindah ke
juga seorang ibu. Oke, tentang puisi saya ya, yang berjudul Semelan Tim Garis Budaya. Itu seperti judulnya, itu tentang impian. Mimpi itu kan bisa terwujud, bisa juga tidak. Tapi itu di dalam puisi saya itu saya menceritakan optimisme juga, itu saya dengan tema puisi optimisme itu untuk ke depan. Jadi mimpi yang optimis juga. Jadi puisi saya itu memotret pemandangan lokal di kawasan pantai Bidara ya, khususnya ya. Di selatan itu kan ada suatu sore gitu ya, saya pernah jalan-jalan dengan saya ini, terus saya ada anak-anak laki-laki gitu yang berusaha menerbangkan layang-layang magang panjang itu, mereka bersama itu sampai layang-layang itu bisa terbang di atas. Nah, terus di saat itu juga ada para pemancing itu di sebelah barat gitu, agak jauh gitu. Jadi pemandangan itu terekam di kepala saya, terus kemudian saya jadikan bait pertama di puisi tersebut. Sedangkan untuk latar kenapa saya menuliskan itu? Karena saya mendirikan warga pesisir yang sering melihat pantai. Kemudian Pantai Bidara ini seperti kita ketahui baru dibuka ya, destinasi wisata baru yang masih berkembang gitu. Belum terlalu hype, belum terlalu dikenal. Jadi saya tuh impiannya itu nanti Pantai Bidara ini bisa berkembang, dikenal luas jadi wisata yang dijadikan tujuan wisata oleh banyak orang. Kemudian ini saya ngomongnya. Ada kalimat terakhir kalah panen itu Pantai Bidara sendiri itu kan sebenarnya sekarang sedang dikembangkan. Di sana itu juga sudah dibangun semacam tempat pembuatan garam bersistem tanah gitu ya. Itu untuk tujuan wisata edukasi. Kemudian juga sudah bisa menghasilkan garam. Selain itu juga di sana titik berat pengembangannya itu untuk wisata maritim. Jadi di sana ada tempat dibangun bangunan untuk konservasi tukik meskipun belum beroperasi, tapi proses penyelamatan telur-telur penyu sendiri sudah dilakukan oleh warga sekitar situ ya, yang merupakan warga pembinaan juga dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jakarta. Saya melihat bahwa ini tuh bisa menjadi masa depan di Pantai Bidara, di kawasan Pantai Bidara itu bisa berkembang tidak hanya di wisatanya tapi juga untuk pelestarian alam dan lain-lain. Ini juga sejalan dengan pertanian pesisir di situ kan, zaman dulu ya, yang orang tua kita itu di situ mungkin udah putus asa nggak bisa nanam ya, itu kan lahan pasir ya, dan pasir bisa dipakai. Itu orang-orang tua kita mungkin dulu punya mimpi juga gimana supaya bisa pertanian pesat di situ. Akhirnya mereka mewujudkan kayak sumur renteng dan lain-lain. Jadi sekarang kita bisa lihat di pesisir itu pertaniannya maju sekali ya. Di situ ada memproduksi cabai, melon, semangka dan sayur-sayuran dan lain-lain gitu. Nah, itulah mimpi yang sudah diwujudkan oleh generasi sebelum saya. Kayak saya sendiri. Ya, kombinasi antara konservasi alam, pertanian pantai, pertanian pesisir sama dengan wisata tadi ya, yang ini. Kalau saya sendiri sebagai generasi yang lebih muda, saya udah agak tua ya. Meskipun bukan pribumi pantai juga nggak apa-apa kayaknya. Generasi yang lebih muda itu punya impian bagaimana supaya kawasan pantai ini bisa mewadahi selain wisata maritim, wisata edukasi maritim, juga pertanian pesisir, mungkin nantinya juga wisata agri pesisir dan pelestarian alam tentunya. Seperti penanaman cemara, udang gitu. Nah, kami juga setahun yang lalu warga bekerja sama
karena memang lahan kritis ya. Kemudian minggu kemarin juga baru kembali lagi dihijaukan, ditanami lagi. Tujuannya yang selain sebagai nanti barrier dari tsunami itu ya, juga untuk mempertahankan lahan supaya tidak kena abrasi yang berlebihan gitu. Selain itu juga untuk mempertahankan di sana itu ada beting bisik namanya. Jadi beting bisik itu mangkok air, jadi di pesisir itu airnya tawar, jadi bukan asin gitu. Dan itu kan harus dijaga, dipertahankan supaya tidak ada intrusi air laut. Jadi nanti air tawar itu jadi asin dan biasanya katanya susah untuk direklamasi. Jadi saya ingin sekali menyampaikan impian itu lah suatu hari nanti pesisir itu akan banyak pohon cemara yang rapat dan indah gitu, juga bisa menahan abrasi, bisa untuk pelestarian alam, jadi untuk konservasi tukik gitu, seperti itu Pak. Jadi untuk yang saya katakan di baris terakhir tadi ya, panen melimpah di ladang pasir itu sebenarnya bukan hanya pertanian pesisir ya, bukan hanya panen dari pertanian pesisir, bukan hanya cabai dan lain-lain, tapi juga wisatanya, wisata pesisir, dan itu tadi yang saya katakan di atas tadi. Kemudian ini juga saya kira bisa berlaku di seluruh sepanjang pantai Kulon Progo, tidak hanya di kawasan Bidara Bugel saja ya. Kayaknya tipikal pantainya itu hampir sama karena ada pertanian gitu. Terus di Trisi itu juga ada konservasi tukik gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Mantap, sangat kaya akan obsesi kehidupan pesisir puisi Mbak Afa. Jadi kalau dikerjakan dalam ini barangkali sama dengan tesis ini. Tapi karena Mbak Afa sastrawan, jadi disampaikan dalam puisi satu halaman. Jadi dari dua juara ini, puisi tidak sekedar muntahan atau pembuangan dari curhat-curhat hati semata seperti yang kita bayangkan, tapi beliau berdua terjun langsung mengamati, katakanlah survei, sehingga antara pengalaman dan pengamatan itu dituliskan menjadi puisi yang apik. Saya kira puisi ketiga yang berjudul Serenada juga barangkali serupa itu. Nah, ini kampung. Tadi kalau Mbak Ika tentang Geblek, Mbak Afa tentang pesisir, nah ini kampung. Ini bagaimana perkembangan, mungkin ada dilema di dalam perkembangan kampung-kampung kita yang dituliskan oleh seorang notabene seorang amtenar ya, seorang pegawai negeri. Bagaimana dia mungkin akan memberi kritik tetapi dengan cara halus, barangkali seperti itu. Tapi semuanya dari ketiga ini tetap taat pada tema dari optimisme Kulon Progo. Jadi yang sedikit agak mungkin kurang taat adalah puisinya Mbak Sili tadi. Jadi hemat saya berani sekali Mbak Sili ini. Sudah di bawah 20 baris dan tidak optimis saja menang juga karena mungkin puisinya bagus dari bagi Jokpin ya Mas. Ya, dua baik dan dua. Monggo Mas Imam, bagaimana kelahiran puisi panjenengan dan apa yang ingin disampaikan dengan puisi jenengan itu? Monggo. Terima kasih atas waktunya Mas Marwanto. Gimana ya? Sebenarnya saya mengirim puisi di Dinas Kebudayaan itu sudah detik-detik terakhir sebenarnya. Itu saya sebelum kirim itu tanya dulu sama Mbak Fajar, kirim berapa ya? Orang ya tak kirim baik. Kan sebenarnya mau ngirim apa puisi baik. Sebenarnya ya cuma apa ya? Iya, bukan itu. Yang mungkin satu itu, Pak. Kalau dia nggak ikut kan peluang saya juga lebih besar. Mungkin seperti itu juga. Saya berjuang dengan dulu. Kalau namanya sudah tahu saya. Saya sebenarnya tulis puisi itu juga sudah lama ya. Cuma sekali dua kali itu ya. Saya lebih sering iya, saya lebih sering nulis prosa daripada puisi sebenarnya, dan saya lebih enjoy nulis di situ. Saya merasa percaya diri nulis di prosa daripada puisi ya. Ya, walaupun saya dulu waktu
awal-awal ya mungkin sastra ya, tahu sastra itu ya nulis puisi, karena yang mudah-mudahan kan buat berapa bait kirim puisi ya, itu ada puisi gitu. Tapi makin lama-lama apa, wah itu puisi kok yang ini loh. Selain banyak membaca, banyak belajar itu puisi tidak hanya seperti itu loh. Mungkin puisi itu ya kalau sekedar nyusun baris-baris, bait-bait itu ya udah ya biasa, bukannya mengutilkan yang lain-lain ya. Tapi bagi saya puisi itu butuh perenungan, butuh pemilihan kata yang lebih jelimet daripada prosa, itu permainan logika, itu bagaimana kita ingin menyampaikan masalah ini tapi dengan kalimat yang ini. Ya, kalau misalnya ini dengan kalimat biasanya kan narasi itu namanya, ya mungkin itu bagi saya itu prosa. Tapi kalau puisi kan kita mau menyatakan cinta, aku cinta padamu kan enggak begitu, tapi mungkin dengan lihat bunga berwarna-warni mungkin seperti itu ya, itu kan puisi. Itu bagi saya ya. Tapi ya mungkin bagi diri kita sendiri. Kemudian itu dalam kejarangan saya menulis puisi hanya 1-2 itu, akhir-akhir ini saya itu bikin semacam blog itu. Saya ingin nostalgia ke masa lalu. Dulu kan awal-awal senang nulis itu main blog gitu. Nah itu beberapa tulisan saya buat. Salah satu nyempil itu puisi. Ada 1-2 puisi. Juga pas ada lomba itu karena ada tema optimisme kelompok. Wah, kayaknya puisi saya yang di blog itu bagus juga itu kayak saya angkat. Nah, tapi saya lihat kok gini ya puisinya ya. Temanya optimisme saya, tapi ini kalau saya lihat puisi saya ini tidak mencerminkan optimisme walaupun bukan pesimisme ya. Itu kayaknya kurang nyangkut ya. Oh ya, satu lagi, saya ikut puisi lomba puisi di Garuda itu kan ada faktor lain, faktor doktrin jelas itu adalah saya itu. Kalau saya juga dalam hati saya juga yakin kalau dulunya bukan doktrin saya kemungkinan out. Saya yakin itu. Ya, kalau dunia doktrin kemungkinan saya masalahnya dalam beberapa tulisan dalam puisi saya memang epikun ya, pengekornya dia itu yang paling utama. Kemudian itu tadi saya ambil dari blog saya. Sebenarnya saya itu di blog saya itu puisinya itu 2 puisi kalau nggak salah itu ya. Itu saya transformasikan ke lomba yang jadi 1 puisi. Nah, itu kan sudah memenuhi syarat ya, ada di 28 kuarto itu. Nah itu. Sebenarnya saya di dalam blog itu bercerita tentang saya judulnya itu Pronos Hutan itu. Pronos Hutan itu sebuah daerah di Nanggulan ke utara itu yang banyak persawahannya yang sekarang dijadikan tumbuh kafe baru, model baru, ada yang itu pokoknya seperti udah di Magelang itu ada Maluka dan sebagainya itu. Saya melihat ini ya perkembangan yang bagus ya secara ekonomi, secara pembangunan dan sebagainya. Karena saya juga banyak berkecimpung walaupun dalam bagian itu di pariwisata ya, saya tahu itu merupakan, kalau sekarang itu merupakan perubahan yang bagus untuk pariwisata. Tapi saya juga melihat ekses lain. Kalau tanah persawahan seperti itu diekspor bukan ke pangannya tapi ke yang lain, walaupun secara ekonomi itu meningkatkan taraf hidup, nanti gimana kedepannya gitu. Dan juga saya lihat kalau tidak ada keseimbangan, yang dikejar itu cuma materi, itu nanti gimana umpamanya saja ya, di bawah itu dibangun, di atas kan dibangun kafe-kafe, bisa melihat bawah bagus sekali itu pemandangannya. Nah, di bawah juga bikin
lihat atas bagus, tapi nanti kalau menjamur kan jadi jelek juga nanti. Yang dilihat juga rumah-rumah, warung-warung kopi. Bukan kampung lagi ya? Bukan lagi, ya kembali. Nah itu, yang jelas kan selain kita memakaikan aspek ekonomi juga aspek keseimbangan dalam banyak hal itu tadi. Prosesnya seperti itu. Puisi yang agak mungkin dalam tanda kutip ambigu itu antara optimis dan tanda tanya di masa depan, itu saya transformasikan ke lomba yang di buku itu menjadi sering ada kampung halaman saya berbicara tentang kampung halaman saya Kulon Progo, antara optimisme bahwa Progo akan menjadi daerah yang maju, tapi dengan pengingat atau bahwa ekses kemajuan itu pasti akan menimbulkan timbul juga seperti itu, yang kesenjangan, kerusakan alam dan sebagainya itu juga. Tapi di akhir puisi ini tetap optimis. Dan saya memang optimis dengan Progo, optimis. Tapi setelah puisinya menang terus banyak dibatalkan, belum pernah ditegur Pak Kadinas pariwisata ya? Saya enggak itu. Bisa ya nggak ada anunya, nggak ada. Karena harus batalnya ya? Iya itu tadi. Iya. Ya, meskipun punya apa ya? Itu kan nggak ada kata-kata yang mungkin itu juga ada. Nah itunya seni di puisi kan seperti itu. Kita berbicara tidak dengan udah, tapi dengan lambat yang ngomong itu. Nah itu kita berbicara ini dengan cara ini, dengan halus. Itu ininya kemudian itu. Dan ini